Belakang ini kita diuji, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita semua ternyata masih dalam keadaan musyrik. Padahal innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah akan mengampuni orang yang berdosa yang lain kecuali musyrik, ya. La yaghfiru ayyushraka bih, tidak akan mengampuni orang yang musyrik. Sejauh mana saya sebut kita ini musyrik, kita banyak mengatakan di antara kita, mudah-mudahan yang hadir di sini tidak, bahwa COVID-19 itu mematikan. Cek saha boro-boro COVID, pedang, pelor, tambang, itu tidak mematikan. Ada orang yang bunuh diri? Aya teu? Aya? Teu aya. Sadayana dibunuh ku Israel. Sok nu ngagantung, cek Israel teu dicabut mah moal maut. Ya kan? Tidak ada penyebab kematian kecuali Israel, dan Israel pun tidak berani kalau belum waktunya. Iya, budak leutik COVID nyanyahoanan rek maehan orang, tidak sama sekali. Ya, bikin tenang dulu di pikiran kita, jangan sampai semua tegang. Oh, tetangga kena COVID orang teh langsung mengpeun. Jangan. Ya, jangan tegang. Suami pulang kerja, mandi, buka baju, buka celana, mandi. Waduh, eta dipayun keneh kedah dibukaan. Kita sudah berlebih, sudah keterlaluan menyembah COVID. Ya, jaga jarak penting, jaga jarak. Pakai masker penting. Untuk apa? Untuk menjaga kesehatan. Ya, sasalaman teu antel penting. Untuk apa? Menjaga kesehatan. Bisi ibadah orang tidak tentram. Orang teh kedah bararesih, dokter bararesih barareunang ku COVID. Nu gelo aman. Sugana anu gole joprak kunaon COVID saya. Artinya bukan itu. Qadarullah, kita harus ikhtiar, ya kan? Ini supaya ini dulu. Itu bab COVID, kita sudah musyrik. Ikhtiar untuk sehat wajib. Makan sehat, minum sehat, tidur cukup, ya kan? Kenapa banyak ulama yang kena sekarang oleh COVID-nya karurang tidur itu? Model saya sekarang setiap hari beda-beda orangnya. Pasti aya nu nelpon jam 10, jam 1, jam 2 aya tuh nelpon. Ustaz pun lanceuk kacan uwi. Nanya jawabanna kumaha dinya? Pan teu mungkin. Sampai urusan ustaz pun anak mabok, ustaz pun anak hamil, semua urusan, masya Allah, di kalangan para mubalik itu tidak bisa tidur tenang. Jadi wajar mengkararina ku COVID karena apa? Daya tahan tubuh jelek kan itu. Udah. Terus apakah ada konspirasi dari pihak-pihak tertentu untuk ini? Pasti ada yang memanfaatkannya, pasti. Apakah Allah sudah merencanakan orang-orang yang meninggal tahun 2020 oleh COVID-19? Sudah direncanakan belum oleh Allah di Lauhil Mahfuz sana? Sudah. Terus virusnya dari mana? Di mana? Kebetulan datangnya dari Cina, dan Cina nanti tanggung jawab, gitu aja. Kemudian dimanfaatkan oleh banyak pihak sekarang ini. Ya, tinggal kita waspada saja. Virus ataupun vaksin nanti la yadurruhum wa la yanfa'uhum, tidak akan memberikan madarat, tidak akan memberikan manfaat. Istri aja yang cantik teu manfaat, teu madarat kumaha Allah. Punya suami kasep apakah manfaat? Henteu, cangkeul. Punya suami goreng patut apakah madarat? Henteu, ngan hoream ningali itu. Sudah. Tidak ada di dunia ini yang memberi manfaat, tidak ada di dunia ini yang memberi madarat, hanya Allah yang memberikannya, kan itu. Nanti disuntik vaksin nggak? Kemarin Ustadz Aceng Zakaria melalui PP Persis sudah mengumumkan halal, artinya sudah mengajak, silahkan. Tapi memang bahaya sih kalau tidak divaksin. Kalau memang ternyata vaksin itu benar, ya. Kalau vaksin itu ternyata salah, paling marah rawat ke surga orang, ke surga dalam keadaan dizolimi. Tapi kalau vaksin itu benar, ternyata betul baik untuk kita, di sini 20 orang tidak divaksin, yang lainnya divaksin. Nanti yang 20 orang menjadi penyebab penyebaran lainnya, kan gitu, menjadi penyebab penyebaran yang baru.
Itu. Jadi tetap vaksin itu sorut saat aceng halal. Ustadz pada divaksin mual. Saka udagna ku puskesmas mun kira-kira katewak vaksin teu katewak momoal gitu we. Punten tiasa dialitan itu sound systemna di dalam ruangan terlalu besar sepertos nama. Oke. Nah jadi kembali lagi, jangan musyrik. Ibu musyrik tidak? Halo. Hei. Hari ibu beriman tauhid atau musyrik? Yakin? Alhamdulillah. Ari bapak nu ibu nu Allah. Yakin? Enjing dinten rebo dicana ku Allah ridho. Dicana ku Allah teh ridho teh. Meskipun nangis balilihan, sedih dan sakit hati ridho teh. Harus ridho tidak? Harus. Wajib ridho. Wajib. Suami diambil oleh Allah wajib ridho. Terus dicandak teh ku Allah dipasikeun ka urang Banjaran ridho. Wanita itu lebih kejam daripada makhluk-makhluk lainnya. Dia lebih suka suaminya mati daripada kubatur. Ridho dicandak ku Allah ridho. Pasikeun ka urang Banjaran ridho teh henteu tuh nya kubatur mah ridho. Padahal bagi-bagi cek urang mah nya. Kenapa? Karena kita merasa memiliki dia. Padahal walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini ukuran kemusyrikan nantinya. Tidak ada yang sekufu dengan Allah, tidak ada yang bisa disejajarkan dengan Allah. Semuanya di bawah, jauh di bawah Allah. Berani ibu-ibu pasea jeung Allah. Halo. Ih, ditaros teh. Berani pasea jeung Allah? Cek Allah ke bapak-bapak fankihu kan gitunya ayat teh nikahilah olehmu. Bapak kawin deui cek bapak jawabanna naon? Siap kan itu. Cek ibu balik deui cek Allah ka bapak kawin, cek bapak siap, cek ibu kawin bapak kawin, cek ibu kawin ulah eta keur maseaan saha? Musyrik bukan? Wajar kalau akhirnya Rasulullah mengatakan penghuni neraka paling banyak wanita. Dan musyrik atuh ngagugulung cinta teu kenal kana surga. Mun apal maka surga, begitu indahnya surga, la ainun ra'at wala udhunun sami'at, teu kabayang. Saya yakin mangga aja, silakan saja dunia memangga lah, terei. Bapak mau nikah lagi nyesok pame ke surga mama. Ke surganya bukan nikah karena nikah lagi, tapi karena kita bertauhid, tidak musyrik. Karena itu kepada bapak-bapak tong macam-macam pak. Jangan nyar-nyar pika musyrikeun bojo, betul bu? Eta. Mun kira-kira tos beriman mangga nikah, mun kira-kira can iman tong coba-coba kan gitu. Kemusyrikan sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup kita sehari-hari. Wajar kalau Allah lama memberikan ujian tamparan ini kepada kita, meletak dengan pandemi sekarang ini. Menurut saya ini tamparan keras. Ketika kita terpapar, jangan panik, jangan langsung carogete. Kalau harus ya isolasi mandiri di sawah. Wah. Ulah, jangan panik ya. Saya pernah kena pun bojo tetap melayani dengan baik, nganggo masker nanu iya pak gentos, saya dikasih masker yang bagus, mahal memang, setiap 6 jam diganti masker itu dibuang, terus minumnya sudah tidak pakai air manis, sudah pakai madu, minum propolis, pagi-pagi minum apa, air lemon hangat pagi sore, terus makanan sehat, vitamin C, D, A, kemudian C, D, E, kemudian berjemur pagi-pagi moyan, sore-sore 3:30 juga moyan. Alhamdulillah baik saja di rumah, tidak usah harus ngungsi ente. Kalau panik ya boro-boro covid atau bisul na irung panik rudet kan gitu. Jadi jangan panik, tenang saja, karena itu penyakit flu biasa. Hanya kalau dibuat panik, daya tahan tubuh kita makin turun, dibawa ke rumah sakit makin keeng gitu kan. Kenapa makin keeng di rumah sakit? Parabna naon atuh? Ya, makanan di rumah sakit tidak enak.
Istri saya tetap menyiapkan rendang. Oh, wanita kan menu kopi dah. Rendang, gurame asam manis. Apa kena karas sepungkul? Wah, terawas ke di hampol dah. Tata riasnya, penyajiannya mengundang selera. Akibatnya ya alhamdulillah seperti itu. Nah, jadi hadirin siap ya, buang kemusyrikan. Sekarang kita sedang musyrik. Nauzubillah min dalik. Kenapa terjadi? Kemusyrikan itu mudah sekali terjadi karena selama ini al-Islam tidak dimanfaatkan untuk membentuk karakter, tidak menasehati kita. Kita tidak perlu kok berbuat sesuatu yang hebat untuk sebuah kemenangan dan hasil tekudu. Kerja buat apa? Dengan duit salah. Kerja memanfaatkan anugerah Allah. Uang mau dapat mau enggak, pokoknya kerja. Kan itu. Didamel di pabrik, digaji ku pabrik, nanon penting ku Allah, kan itu. Seperti itu. Kenapa saya berani mengatakan begini? Karena saya punya madrasah 20 tahun sudah, 21 tahun sekarang, gratis. Sekarang musim pandemi, sekolah yang harus menyiapkan kuota untuk siswanya, untuk santrinya, dan itu mahal. 230 anak kali 100.000 unggal bulan, masihan ke barudak, mahal gitu. Apakah saya nyari uang? Tidak. Terus dari mana tuh punya anggaran itu? Wallahu alam. Udah, dugi kaina hirup jadi miskin henteu, anger kasep anger. Eta nu penting, anger kasep. Da percuma atuh enak. Orang kerja nyari uang hanya dapat segitu, cek Allah teh. Oh, jadi kamu dapat rezeki dari situ saja. Ya sudah, sok leg-leg. Udah. Itu dipasihan deui. Yakinkan rezeki itu dari Allah. Ketika suami ibu mulai dirumahkan, resign, sudah tidak kerja lagi, apa yang harus ibu lakukan? Tos pak tekedah riweuh ngurus dunya ieu mah. Naon atuh? Geus waktuna ieu mah kenceng celengan aya kene, pare beas aya kene, aya mah hayu urang adres. Belajar tentang Islam, dibayar moal ku Allah, yakin dibayar itu. Banyak orang pas keluar dari pekerjaan, wah panik, wah antep kena. Emang rezeki kita tuh dari babah-babah itu, dari Cina-Cina itu gitu? Ente pak, asli nanti. Saya boleh nguji lah orang tidak ya kolot sampai Banjaran, kalau luar di pabrik, tong aya nu kerja di pabrik, saya yakin mereka yang mati kelaparan, kita tidak akan kelaparan. Tek celi batur aslina, batur lebar nih mah. Wah, jangan kecewa, jangan sedih, jangan panik untuk urusan itu, karena rezeki yarzuqukum min haitsu la yahtasib. Apa tidak yakin itu? Nah, jadi kenapa tauhid ini hilang? Karena kita pragmatis, tidak menjadikan agama sebagai nasihat, padahal agama itu nasihat yang membentuk karakter kita. Gini, kita diciptakan untuk apa, Bu? Pak? Illa liya'buduni, untuk ibadah kepada Allah. Ma khalaqtul jinna, hanya untuk ibadah kepada Allah. Saya lahirkan anak saya didik anak saya, setelah beres SD sakolahkeun ke pesantren. Dudi eta nanaonan saur pun lanceuk, nanaonan eta budak ke pesantren sakitu pinterna keun we. Saya ingin mengajarkan bagaimana caranya hidup, bagaimana caranya ibadah. Hidup sama dengan ibadah, tah eta bekalna karunya atuh. Terus kalau memang untuk ibadah, kenapa harus jadi insinyur? Jadilah insinyur yang ibadah, mengabdi dengan ilmu kepada Allah. Kemudian hasil daripada ibadah apa? Untuk ibadah, tanyakan kepada Rasul caranya, karena hanya Rasulullah yang diberitahu, yang lain tidak. Ya, menanyakan tentang tata cara sholat ulah ka ustad, tapi kepada Rasul. Nu bisa na ustad tentang Rasul, ya biarkan ustad membaca kitabnya, kan itu. Kita bertanya kepada ustad, tong nyanyawanan anger sholat subuh 2 rakaat tong ditambahan. Abong pre, ini mah 8 abong pre. Orang tahajud burang puting keur nganggur ya. Tahajud mah tetap malam. Orang Senin Kemis rek unggal poe ayeuna teu bisa Senin Kemis. Jangan dibuat-buat ya. Apa kata Rasul? Karena Allah hanya memberitahu kepada Rasul saja cara ibadah itu. Kemudian apa tugas Rasulullah? Menyampaikan bagaimana cara mengabdi, cara ibadah kepada Allah.
Tujuannya liutammima makarimal akhlak. Jangan kita sebut kita sudah beribadah kalau akhlak kita tidak semakin baik. Rumah tangga ibadah bukan? Ibadah. Dari rumah tangga kita makin baik atau makin buruk? Harusnya makin soleh soleha. Laki-laki yang hebat adalah laki-laki yang membuat seorang wanita semakin cantik setelah menjadi istrinya. Teteh meni geulis, alhamdulillah diogok ku si AA, tah eta bener. Teteh geus kawin teh meni geulis kieu ih resep si teteh, alhamdulillah si AA meni ngogok pisan nih segala rupa dicumponan tuh kan. Teteh meni kacau kieu, kacau disiksa ku si AA, kan bedanya. Jadilah laki-laki yang hebat yang membuat wanita semakin cantik setelah menjadi istrinya. Artinya rumah tangga menuju kemuliaan. Itu rumah tangga. Sama ibadah yang lain juga. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memuji. Puji Allah. Caranya memuji Allah, kita puji semua ciptaan Allah ini. Saya turun dari sana dilihat, waduh ahli surga tos di Mara Rasid. Datang ke sini saya langsung melihat ini ahli surga. Disuruh jadi imam. Oh ente, terlalu kotor saya untuk mengimami al ustaz di sini. Oh, tidak. Ini saroleh kieu. Saya tahu kesalahan saya tahu dosa saya, moal balaga soleh, mangga janten imam pantas tuh nu ngaco model kieu ngimaman nu saroleh, mana satu pantas itu. Jadi saya puji semua hamba Allah, saya puji. 30 tahun sekarang 2021, 38 tahun ya, saya berumah tangga, alhamdulillah. Teu bosen-bosen ka pun bojo teu bosen ka sim kuring cenah dan aros eta ge mi bosen tuh henteu cenah pan gitu, duka hiburan duka naon nyebat henteu tapi da teu bosen. Kenapa tidak bosen? Karena mengamalkan surat 1 ayat 2 alhamdulillah, mengamalkan kalimat sami Allahu liman hamidah, memuji Allah dengan cara memuji istri. Ibu suka memuji suami, besoknya tara bapak suka memuji istri, terkedah tidak usah berhadapan, ih si mama meni geulis teu kudu di hati saja si Edun di hati saja supaya nyerap. Setua apapun tetap puji. Kenapa? Supaya dia menjadi pasangan yang tetap menarik untuk kita. Sebab kalau tidak kita puji, kebosanan akan datang. Saya nu gaduh motor backjul ayahnya motor baheula motor bebek nu baruleud dipuji we terus ku urang, oh si ayeuna mah hargana itu 15 juta itu dielap dipuji betah teu gaduh motor jadul, betah. Istri jadul betah teu betah terus we dielap dipuji, oh si nu kieu teh na langka nu kieu teh gitu. Puji terus saya memuji terus. Oh ternyata Pak, efek daripada kebiasaan memuji menghilangkan penyakit dalam jiwa kita, penyakit protes terhadap yang lain. Guys, sudah tidak pernah protes lagi. Ada keburukan seri, batur goreng adat seri, terus semuanya indah. Tukang bohong wes, ya tukang nulis novel, ya menulis novel tukang bohong hebat, dan novel sabuku bohongnya tuh. Ya, novel sabuku bohongna kurang teh dibaraca deh cilepeungna teh geus puguh bohong. Film 2 jam ngabohongnya kurang teh dilalajoanan deh kan itu cilepeungna teh. Nah ari bojo ngabohong meni ngamuk, ari caroge ngabohong meni ngamuk, ari nonton film dibohongan meni anteng. Semuanya dibuat indah. Efeknya saya hanya menemukan keindahan dari istri saya. Banyak kan istri yang tidak memuji suaminya, bangun tengah malam dilihat suaminya nyenyak tidur. Ibu kan terus gugat tengah wengi ninggal bapak ditinggal renghapna, ya si kacau hirup gitu Pak, asli teh Pak cek ibu-ibu mun baheula jeung Kang Asep mah kieu hirup aduh asli teh aya nu kitu. Ya Allah nasib
Laki-laki tidak pernah begitu, laki-laki tidak pernah gibah. Kalau wanita gibah pada dirinya sendiri gitu, ningali caroge tibra kerek teh yuk kerek menyalabatan R.E. aduh nyepret gitu menyalabatan Vespa gitu kan. Ibu-ibu tanya ngaledek aya anu gitu banyak. Bapak-bapak teu aya, kepada istri bapak-bapak cukup menatap saja beres, ditinggali gugah bobo. Yes. Tidak banyak cerita, paling hanya 2 kata, hirup keneh. Yes. tilu kata, hirup keneh, hanya itu aja. Jadi kalau memuji itu tidak akan ada kalimat itu. Tenang kita. Kenapa saya coba kalimat sami Allahu liman hamidah ini diejawantahkan ke dalam sikap terus memuji siapapun. Jokowi hebat tidak? Hebat. Dipuji, dia begitu hebat menguji mental kita. Tuh kan gitu. Ya, hebat. Tidak ada yang tidak hebat. Semuanya hebat. Ya. Sekarang ada 70% lahan Indonesia dikuasai oleh 11 orang saja. 70% lahan Indonesia dikuasai 11 orang saja. Nyeri hati tuh. Cek tukang protes menyeri hati. Kata saya tidak. Kene kalem Allah teh kawasa tsunami beres, sertifikatna leungit, kantor agrariana rubuh beres. Terus nubogana paeh geus aman. Aman. Teu kudu jadi rudet kan itu. Yuk di Pulau Jawa silakan lihat Pulau Jawa, Pantura sudah milik non muslim 99% ke mohal kayak aya tsunami kalem we lah kan beres. Pas beres ke tsunami rubuh nu gaduna palid, kantor agrariana kahuruan, sertifikatna ical beres teu kudu jadi lieur ya. Itu cik bu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, gampang taat gampang ngalawan. Cek tukang ngalawan gampang ngalawan, cek tukang taat gampang taat. Yang mudah itu taat, mun ngalawan capek. Cek polisi prit Anda melanggar, tuh pak enggak salah. Mun taat mah perbodan mengkol wios nguriling gampang pan. Cek bapak ibu bobo ieu bade karulem 2 anak. Ibu tidurnya pakai helm. Mun ibu ngalawan capek teu? Nah maksudnya bisi tidak gor tara mota seumur-umur, bisi ragrag seumur-umur tara ragrag didinya palingnya capek. Mending ibu tidur pakai helm, taat pakai. Caroge tibra buka beres. Atau ibu tidur pakai helm pakai. Ibu nahaneut tibra. Gempa bumi rubuh salamet tuh, salamet salaki paeh beres. Jadi taat itu lebih mudah daripada ngalawan, ya kan? Udah taat saja. Apa yang kita taati, semua peraturan ibadah kita taati, kita lakukan seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Da geuning gampang. Yang dicontohkan oleh Rasulullah mah teu rudet. Teriur ke orang neteh gitu kan, enteng. Sunnah Rasul tuh enteng sekali. Yang tidak sunnah Rasul nu berat teh salat tobat eta dugikeun satu acan salat sim kuring nyebat tobat ya babacaanana kan gitunya. Mun ieu 1000 kali ieu 1000 kali tobat teuing panjang pisan. Padahal innal hasanata tudhibna sayyiat. Bilal itu jadi ahli surga karena setiap dosa dia sholat mutlak 2 rakaat. Al-hasanat, kebaikan sholat menghapuskan dosa kan itu. Dan Bilal selalu sadar akan dosanya. Pan ibu-ibu mantu tara sadar karena dosa teh. Ibu sok sadar tuh dosa. Keur masak mengeluh, nafkah ngan sakieu. Keluhan itu dosa, sadar itu dosa? Tidak. Bilal selalu sadar akan dosa. Jadi wajar kalau Bilal jadi ahli surga. Sudah taat kepada Rasul, sudah taat kepada Rasul, dijadikan akhlak mulia. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita merendah. Hayo we ayeuna bicara tentang agama bari jeung diamalkeun henteu. Maksudnya diamalkeun teh dijadikeun nasihat. Ya kan itu. Jadikan nasihat.
Ada nasihat, serombongan fakir miskin datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bahagia sekali orang-orang kaya itu bisa bikin masjid Al-Haq, bisa bersodakoh, bisa berbagi, bisa ibadah haji, umroh bolak-balik, pahalanya luar biasa ya Rasulullah. Orang kaya itu, kami orang miskin tidak bisa apa-apa. Mungkin surga kami akan jauh dibandingkan dengan surga mereka. Rasulullah tersenyum. Ada ibadah yang kalau ini dilakukan, ini akan memberikan pahala yang jauh lebih besar dari pahalanya orang-orang kaya. Apa itu ya Rasulullah? Orang-orang miskin ini berantusias bertanya kepada Rasul. Jawaban Rasulullah, ucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Saya mencoba kalimat itu di mobil, sudah murotal bolak-balik we Al-Baqarah eta. Nepi ka apal atuh eta teh Al-Baqarah. Lain apal Qur'ana, tapi insyaallah bisa nuturkeun. Terus saya bolak-balik Al-Baqarah sambil terus subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, terus kita ucap. Sampai muncul rasa penasaran. Rasa penasaran seperti apa? Aya naon? Ada apa dengan kalimat ini? Oh, ternyata keyakinan Allah Maha Suci. Yakin. Bahagia nggak kita sholat maghrib tadi menghadap yang Maha Suci? Bahagia tuh. Keyakinan itu. Kalau sudah yakin Allah Maha Suci, saking sucinya Allah pun meskipun berhak untuk sombong, Allah tidak sombong. Kita puji alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita tahu istri kita hebat, Pak, wajar nggak kita memuji? Si mamah teh aduh ngeseungit nama Edun, masakna jagoan, ngobrolna ngeunaheun sarena indah. Wanita, istri saya itu, kata seorang suami, dia menjadi teman yang baik di ruang tamu. Mun ngobrol tesok ngeunaheun, pan selama ini mah teu ngeunaheun. Da mun lalaki ngobrol nyarios, istri salah paham pasti teh. Mata kieu mah tong ngobrol, yos ibu we nu nyarios. Ibu nu ngadongeng moal salah paham. Aya bapak-bapak ngadongeng, eta sia si Edi apal teu mah? Apa? Ayeuna usahana ternak bebek. Oh ya? Bebek nangarebu atuh mah sukses, eta ningali bebek ngaleut mah ngadedod atuh mah. Langsung istri nate tersinggung, naon sia nyindiran ka urang, abang urang lempang siga entog ada. Har, ieu mah ngobrol si Edi usaha bebek, ngoto ah eta mah ngaledek ka urang. Jadi salah sanggalnya. Wanita tuh salah paham aja, karena itu tong ngobrol lah jeung istri mah kupingkeun we. Sepakat ya Bu ya? Oh, istri saya jadi teman ngobrol yang baik di ruang tamu. Istri saya juga alhamdulillah dia menjadi master chef terbaik, dia juru masak terbaik, sehingga saya tidak pernah ngajak ke rumah makan karena istri saya masakannya sudah luar biasa. Saya selalu penasaran, ingin menu-menu baru istri saya yang luar biasa. Karena itu nafkah setiap hari bertambah. Kenapa? Karena saya suka kreativitas istri saya di dapur. Tuh. Ya mah anger kunaon nafkah ti akang anger sakitu, anger datu kreatif ibu, anger masak nate goreng tahu jeung ceplok endog nyanya sakitu cukup kan gitu. Istri saya kreatif, jadi menuntut suami untuk mencari nafkah lebih, memberikannya kepada istri. Istri saya cantik di ruang tidur, hari tos kulem teta sleeping beauty. Aduh, pan aya nu siga beruang kutub gitu ya, sleeping beauty indah sekali ya Allah, sampai berani mengatakan only you Umi. Nah, itu sampai berani mengatakan only you Umi, yang terindah tidak ada lagi kecuali dia. Sama ketika kita terus memuji Allah, kita akan mampu mengucapkan only you ya Allah, la ilaha illallah. Tong nyebut la ilaha illallah mun sok protes keneh ka Allah. Hujan wae itu tak protes ka Allah. Itu. Pandemi itu eureun itu dasarnya politik protes ka Allah. Ketika masih protes ke Allah, tong memuji Allah, betul pantas. Kalau saya memuji istri saya sepenuh hati, akibatnya apa? Saya tidak bisa marah. Tetiasa bendu kapun bojo. 37 tahun rumah tangga tanpa marah, juara dong, juara. Terus gimana kalau istri saya salah? Kalau salah, kesalahan itu kelucuan, betul? Pernah ningali Komeng salah di TV? Seri orang, seri. Pernah ningali Sule salah di TV?
Pernah seri orang seri, nah istri salah orang tanya kakak kan gitu. Pas istri saya salah langsung saya Pak juara pangcilepeng nasadunya top beres nya kakak WTHC indah pujian indah terus sampai saya bisa mengatakan meskipun dia salah saya bisa tersenyum dengan kesalahannya dan tetap kesalahannya adalah pelatih, sesuatu yang melatih saya untuk bisa menjadi orang bijaksana gitu. Pun anak ngareksak mobil berebet mobil teh kana tembok wah dipayun ka pengker ngagores atuh saya nama ke abdi pak antar ke bengkel yuk antar ke bengkel dengan bahagia mang ya bang beresankeun siap bayar ke bengkel mayarna amek teu henteu kan tenang teh ya mang sabaraheun 10 juta apa bayar amek teu henteu si tukang bengkel masih ke nafkahna ka kulawargina amek teu berkah teu berkah dari pasiana teu amek kan gitu. Keluarga memasaknya jadi berkah teu berkah, keluarga si montir jadi berkah teu berkah gara-gara kita bersodakoh tanpa marah. Itu yang disebut apa namanya, bahwa setiap sodakoh akan dibalas sama asanabila bin kulli sumbulati mi'ati habbah. Itu efek kebaikan. Saya tidak marah kepada anak saya, udah beres, ih pak mahalnya gening banyak tukang cat, iyalah matak hati-hati nuhunnya udah ngasih rezeki ke tukang cat meureun keur butuh tah dah beres masalah bukan kan enteng. Saya tidak marah karena terbiasa memuji, semuanya indah, semua melatih kebaikan. Pan di dieu mah aya Ustad can datang ku kulutus. Mana si Ustad itu geus tare magrib teh. Terus ku kulutus, nu hirup kitu mah gampang ku corona na teh. Mustina si Ustad ka mana can suming teh can nanya tuh macalah sugan sajus 2 juz mah maca pan beresnya itu. Tuh kuring hayo we dicarekan si Ustad teh. Itu. Nah, jadi subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, kita memuji Allah, la ilaha illallah sampai kita mampu mengucapkan hanya Allah. Kalau sudah la ilaha illallah dalam jiwa kita, muncul kalimat Allahu Akbar. Kita tidak akan bisa disogok oleh apapun kalau sudah takbir dalam jiwa kita. Kemarin musim pilkada, Ustaz, saya pengen adik saya berkah nih jadi kepala daerahnya ada di satu kota. Maksudnya dukunglah. Kalau saya nggak dukung menang nggak menang pasti. Cina. Aduh. Padahal saya tahu adik katanya tukang mabok, tukang ngaganggu pengajian. Dukung tadlah. Nggak bisa. Temenang. Kan adina tukang mabok. Ngus insaf tidak sederhana. Eureun mabok teh tidak segampang itu. 5 tahun eureun mabok mencium aroma alkohol lagi itu muringkak deui itu. Tapi insya Allah ente mau ngadukung. Iya tad disuguhan artos sakoper 2 miliar tetad kanggo operasional kampanye ke 3 mingguan ka payun 3 minggu sampai pemilihan mau teu henteu ih tad markasna nanti di sana kita siapkan rumah sad kanggo ustad di ditu pamitos kenging sudah menang sudah dilantik mangga we ta bumi nyanggakeun bade diical ku ustad cenah kitu. Pasian bumi ageng kanggo markas di pasian artos MM-an kira-kira ngeburinya itu soca wish ira deui menang duit MM-an. Tapi Allahu Akbar, saya takut kehilangan Allah yang maha besar. Mending kehilangan uang yang miliaran daripada kehilangan Allah yang maha besar. Gaduh artos 100 juta kinten-kinten ngadamel bumi sakumahaeun 80 jutaan. Gaduh artos 2 triliun kinten-kinten ngadamel bumi sakumahaeun 1,5 triliunan. Allah yang Al-Ghani maha kaya, kira-kira surga siga kumaha. Tah, saya takut kehilangan Allahu Akbar keun 2 miliar komomun ayeuna kieu. Tapi 2 miliar pas nampi pas maot nu untung saha pamajikan terus manehna teh kawin jeung batur urang telung se urangna kaditunan teu ke surga tempatnya Allahu Akbar kan itu. Allahu Akbar itu kalimat yang tidak mungkin lagi membuat kita bisa dibeli oleh orang lain.
Mau dijual akidah. Saya ingat sekali Al-Ustadz Abdurrahman Allah yarham menolak bantuan pemerintah. Bahasanya sederhana, Ustadz. Anak pernah nanya kan, Ustadz, kunaon nih bantuan pemerintah buat pesantren kita ini ditolak. Waktu itu anak sanawiyah naros ke Ustadz Abdurrahman. Pan eta teh aya pajak minuman keras, eta teh aya pajak judi, eta teh aya pajak maksiat. Ieu teh pesantren teh geus ikhlas tong kacampuran ku duit haram. Pan urang geus apal eta teh gitu. Masya Allah, takbirnya dalam jiwa beliau sudah kuat. Allahu Akbar. Teu kabita ku artos ratusan ribu, jutaan. Wah, ayeuna pan guru mending ninggalkeun kelas daripada ngurus administrasi itu beres. Ya, demi uang. Itu. Allahu Akbarnya hilang. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Oh, pantesan umat Islam baru 23 tahun bersama Rasulullah langsung berubah dan bisa berjaya, bisa sukses sampai 7 abad karena ada Allahu Akbar. Sok ibu mending Allahu Akbar mending cintaku padamu. Mending Allahu Akbar. Suatu saat suaminya nikah lagi, ibu akan teriak Allahu Akbar atau gelo sia mana? Kira-kira akan teriak yang mana? Gelo sia ngaku gelo sia yang mamun kasep. Hei, mata kawin dege payu. Menurut saya gini bu, ini ada pengertian ya. Sebetulnya yang nikah ibu bapak sih. Harita ngawinkan orang tua perempuan, orang tua laki-laki. Orang tua dari perempuan, orang tua dari laki-laki. Dari perempuan. Nu dikawinkeun anakna anak batur. Anakna teu pugu-pugu ngawinkeun anak batur. Dudi ku bapak dikawinkeun anak bapak Siti kahidep kalayan mahar anu kontan, tampi nikahna Siti ka abdi. Nu nikah Siti Dudi. Siti dikawinkeun ku bapana ka Dudi. Dudi nampi nikah atau napi nikah? Nampi nikah tuh ente tos nikah tuh can belum, saya baru menerima nikahnya istri di jalan aya nu nitip deh tampi ulah kondisional. Ibu boleh marah tidak? Tidak, pilih katitipan. Setuju pak? Dan memang gitu atuh. Ibu dititipkan, selamat dan celakanya ibu tergantung kepemimpinan bapak nu katitipan. Karena itu tolong bapak, karena katitipan itu berat. Saya pernah di Arafah itu Ramadan pakai motor di Mekah ke Arafah sampai di Jabal Rahmah, duduk saya dengan motor trail saya asar waktu itu. Datang temen pakai onta, wah balalap kadinya ngabuburit. Ustad, kaifal? Wah ngobrol kayak itu tadi. Kumaha orang tajil di dia buka, ya. Dia saya kasih uangnya beli makan buat tajil. Dia titipkan ontanya kepada saya. Dia pakai motor saya pergi. Saya beli tajil. Saya katitipan onta. Ya onta dititipkan kepada saya. Boleh tuh onta nyentak sama saya? Boleh tidak? Tuh dicekek, dititipkan wawanianan yang nyentak kan itu. Boleh nggak onta pergi tanpa izin saya nuka titipan? Nggak boleh, harus izin kan gitu, karena saya dititipi. Boleh nggak onta ngelawan sama saya? Duduk, dongko cicing, apa yang akan saya lakukan? Dicepret, pat, kan itu dongko, katitipan. Suatu saat saya datang ke kandang onta acak-acakan. Boleh tidak saya marah sama onta kandangnya acak-acakan? Tidak, tugas saya beberes. Pas datang ke kandang onta, saya minta ke onta tecik panginkan sayur asem. Boleh tidak saya marah kalau onta tunjukkan sayur asem? Tidak, ada tugas saya menyiapkan makanan kan itu. Kartos bu tentang onta, kartos onta tentang ibu. gitu katitipan, tos katitipan mah. Jadi pilih lagi katitipan. Punten parantos nikah? Udah nikah? Saya belum, karena saya dititipin nikah istri saya.
Jadi kalem boynya, jadi enjing umpami bapak aya wartos katitipan nikah di kuno sanes tong bendu da eta mah katitipan. Setuju? Iya. Nah, ini supaya filosofinya jelas, jangan sampai kita jadi salah kaprah ujungnya di rumah yang memimpin istri, tetap suami yang memimpin mah karena suami nu katitipan. Baik. Itu ya. Jadi kembali lagi, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar, jangan merubah posisi. Allah maha besar, temukan itu. Jangan demi cinta akhirnya melupakan Allah. Ya, demi cinta eta banyak mengajeprut. Hari sebetulnya makhluk yang setia itu laki-laki perempuan. Ini pengakuan laki-laki, laki-laki perempuan nu setia. Laki-laki lah. Laki nu setia mah. Laki-laki kalau ditinggal istrinya meninggal terus naon? Nikah deui. Istri upami dikantunkeun caroge ngantunkeun terus kumaha? Teu kawin deui. Ditaroskan akang mun geus kawin deui eta kuburan baseuh keneh. Teu karunya akang ka eteh kan itu ya. Justru biasana aya almarhumah, biasana teh aya nu ngarawatan. Ayeuna teu aya eteh mun asar wiweuh hirup teh pusing akang mah butuh nu ngarawat. Memuji istrinya yang luar biasa, tanpa istri dia rudet, betul? Satya teu? Satya. Ece kunaon can kawin deui mun geus 5 tahun nyorangan we aya. Urang mah kapok. Ngaledekna ka salaki itu. Jadi sebetulnya siapa yang setia? Jangan macam-macam. Lalaki. Siapa yang perasaannya halus? Laki-laki perempuan? Laki lah. Waktu muda, kita pernah muda ya, cara menolak istri wanita yang suka kepada kita kumaha? Menghindar, pergi aja kan lelakinya, untuk poksang. Perempuan mau poksang. Cek, naon? Eta si Ahmad, kunaon? Resepeun sia ka euceuk. Naon? Si Ahmad resep ka urang, bejakeun, ngacak. Sangeunahna we. Wanita tidak berperasaan ya. Siga nawar dukuh manghi aramis amis amis nu ya hasum si mama hasum kabeh sangeunahna we pan urang mah teu kitu nawar sok lak-lak dasar perempuan tanpa perasaan mang sabaraha ieu 1000 non 1000 semua mah botor ke 300-an 1000 kan gitu teu asa-asa gejlik gitu. Laki-laki mah punya perasaan mang sabaraha 5000 teu kirang gitu henteu atuh pati ditu lagi kurangan atuh teu tiasa apa nya geus neser atau henteu lalaki. Siapa yang perasaannya halus? Kemudian siapa penghuni rumah sakit jiwa yang banyak? Laki-laki perempuan? Ada yang pernah ke sana? Laki-laki. Kenapa laki-laki masuk rumah sakit jiwa? Korban perempuan. Laki mah korban waktu kecil siapa yang seling kena marah? Anak laki-laki, anak perempuan? Laki-laki. Pulang telat sekolah yang kena marah laki-laki perempuan? Laki-laki. Setelah rumah tangga pulang telat nu dicarikan, istri pulang telat dimarah tidak oleh suaminya? Henteu. Suami pulang telat disentak bebeakan teu? Geus pensiun teu ka mana-mana dicarikan keneh teu? Lalaki nasib. Matak wajar ieu teh ka surga sadaya. Penderitaan itu ya, penderitaan itu. Wanita tuh, aduh, masya Allah, la ilaha illallah. Nah, hadirin, kesimpulannya sederhana sekali. Saya mengajak, ayo kita luruskan lagi berislamnya kita, tetap kokohkan Quran sunnah kita. Tapi bentuk akhlakul karimah dari ibadah kita. Kalau di dalam sholat ada perintah, ada doa warzukni, ya Allah berikan kepada kami rizki, cari rizkinya. Jangan wailul lil musallina alladzina hum an salatihim sahun. Celaka untuk orang-orang yang sholat yang lalai dari sholatnya. Dina sholat menta salamet ari kalakuan picilakaeun. Pergi ke Garut karena motor RX, parkir di non uswatun hasanah, beres di masjid sholat lohor atau sholat asar ngadoa, ya Allah selamatkan perjalanan saya, start deh beltrak, hati-hati maut ke surga ke neraka.
wailun dina doa minta salamet ari kalakuan picilakaeun. Persis ibu di musola bumina, ya Allah anugerahkan kepada kami rumah tangga sakinah, sakinah ya Allah. Datang suaminya, mah kunci motor mana? Eta na TV. Tutup deh karena doa ngeganggu. Sakinah. Datang deh TV belah mana mama eta teka tinggal. Eta TV panonton mana mah dijual ka peda dasar laki. Eta tutup kurang doa. Sakinah. Itu dikabul digaplok gitu. Nah, eta contoh sederhana ya. Jadi sering sekali kita meminta bari orang teu ngabulkeun. Ya Allah sehatkan saya, bari terus saya hidup tidak sehat kan gitu ya. Seperti kemarin ada pernyataan virus COVID-19 itu tidak akan masuk kepada para perokok. Mengarokok mah moal kena ke COVID karena virus itu tidak suka terhadap getah nikotin. Cuk nu ngarokok teh asik ke moal kena, aing moal kena, aing odod kan gitu. Nya nu kararokok moal kena COVID tapi kena kanker. Pilih we eta mah. Gitu. Jadi wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, kalimatnya pendek tapi menohok, tapi menampar. Banyak diantara kita yang ingin Islam mulia, jaya dan tidak marah. Tidak ada orang Australia yang menghina Islam. Marah ketika Abu Janda menghina Islam. Marah ketika Ade Armando menghina Islam. Marah kita. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita memuliakan Islam? Marah ketika Ahok surat Ali Imran ayat Al-Maidah ayat 51. Marah. Kenapa? Karena dia menghina Al-Quran, kan itu ya, menyalahartikan Al-Quran. Ahok menyalahartikan Al-Quran, ibu-ibu menolak Quran. Mana lebih kejam dari Ahok? Ayo, ibu-ibu menolak. Fankihu ma tawbalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba, nikahi olehmu wanita-wanita yang cocok denganmu, nu teu cocok ulah. Tuh kan jelas eta mah mafhum mukhalafana kan gitu, nu cocok nu teu cocok ulah. Wa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu tidak sanggup berbuat adil, fawahida. Kalau kamu tidak sanggup berbuat adil, maka satu saja. Tapi apal di mana adil teu namun teu nyobaan iro. Ya. Adil moal paminikah deui can nyobaan atau apa kan itu matak cobaan heula. Saya kepada anak-anak muda saya berharap lakukan ta'adud, miliki keturunan sebanyak-banyaknya supaya umat Islam kembali 99% di Indonesia. Kenapa umat Islam sekarang sedikit? Bukan karena murtad, karena urusan itu urusan hidayah. Kenapa sedikit? Atuh dasar rumah tangga 2 anakna nu hiji, suami istri 2an, punya anak 2, maot ibu bapak sesa 2, angger teh jumlahna, nu hiji pondok umur sesa hiji kan gitu. Habis umat Islam, habis. Kalau anak 2 itu zero population, tidak akan bertambah umat Islam. Komo anakna hiji, minimal anak teh minimal pisan 3, minimal pisan, kalau bisa 12. 2 kali we ngalahirkeun mah kembar genep beres. Nah, itu ya. Sebelum sholat Isya ini saya sampaikan, sekarang banyak orang tua menangis karena anaknya tidak merawat. Pak, upami ibu gaduh putra menghiji kinten-kinten, kira-kira dia jadi ibu yang manja tidak? Manja, tidak bisa ngerawat banyak, tidak biasa. Nanti sudah tua dia dirawat oleh siapa? Oleh 1 anaknya. Mun panjang umur 1 anaknya kira-kira betah teu ngalawat ibu nu hiji nu ogohan. Rudet. Saya adik kakak 9 orang. Ngurus pun biang anu sepuh setiap hari aplusan. Aina bagian ieu simkuring bagian dinten Senin. Pun lanceuk Salasa Rebo pindah. Betah kita ngurusnya, da aplusan. Iya mun hiji budakna ngurus ya tadi rudet tuh, indungna rudet budakna capeun, betul.
Kalau ibu tidak bisa melahirkan 15 anak, biarkan bapak menikahi 4 istri. Meh 15. Kira pertanyaan, ada tidak yang istrinya 4 miskin? Tak aya tuh. Nu miskin ge jadi beunghar. Nggak ada. Nu istrina hiji miskin aya tuh. Ngabring. Mending miskin mending beunghar. Pilih eta mah. Itu. Karena saya juga punya 2, 07 tahun punya anak 1, kosong lagi 5 tahun baru yang kedua. Rudat pentah, aduh karunya kepun. Kasihan anak saya kalau nanti harus ngurus saya kalau panjang umur. Jadi saya tidak minta berdoa panjang umur. Menditakdirkan panjang umur, saya sudah nitip sama anak saya, titipkan ya bapak kapan ti jompo lah nya ngan longokan bisi dosa, ikhlas insyaallah. Ngan omat di panti jompo ke deket asrama putri. Bisa anak asrama masuk itu kudu deket. Si ibu mah curiga wae, ya asrama putri panti jompo itu putri ini anger ini itu dah. Saya khawatir, akibatnya saya bikin madrasah tadi, pesantren yang saya gratiskan semua. Saya anggap semuanya anak saya, yang suatu saat saya tua nanti Allah akan mutus orang untuk merawat saya gitu. Baik hadirin, wa ma hayatud dunya illa mata'il gurur. Hati-hati, kebahagiaan dunia ini kebahagiaan yang menipu saja, bohong. Sok punya suami kasep, bahagia emang? Ya, punya suami kasep dah cangkel tuh, cangkel ngelayengna. Kamana si akang neng? Tuing, telepon atuh, aduh, parem HP na, capek kan punya suami kasep. Dengan punya suami nete kasep, kamana si akang? Tuing, Kamajalaya meureun, tirahan 2 minggu lah, moal ku batur, dah moal payu. Beda ya, beda. Artinya apa? Kasep itu tidak jaminan kebahagiaan. Gelis di baudan, apa ya bahasa Indonesia, di baudan ku nu gelis, ku istri nu gelis rudet tuh. Capek nggak kita dibetain sama yang cantik? Capek. Cantik itu saat senyum, keur baud mah teu geulis, cangkel aslina. Nah jadi pada saat pada saat punya istri cantik itu indahnya tuh pada saat senyum. Sekarang dalam rumah tangga banyaknya senyum baud di baudan ku istri nu geulis mah rudet, mending kuno teu para ruguh rupa. Mama ini teh baud senyum, ini senyum saya, oh sugan teh baud tuh kan aman dah, tenang, seperti itu. Nah, jadi kita sering sekali berpikir dunia ini menyenangkan dengan persepsi kita, padahal yang memberikan kebahagiaan adalah keikhlasan, yang memberikan ketenangan adalah ketaatan. Orang taat kepada aturan lalu lintas, pakai helm, pakai masker, SIM, STNK lengkap, tenang, ketaatan menenteramkan. Bahagia itu ikhlas saat yakin semuanya Allahur Rahmanur Rahim, Allah pengasih penyayang. Itu dunia ini menipu. Karena itu wajar, karena dunia ini menipu, tidak ada di antara kita yang akan sanggup hidup abadi. Ingin bahagia abadi? Pengen. Siapa bilang bahagia abadi ini? Sampai rasa penasarannya Siddhartha Gautama keluar dari istana gara-gara kebahagiaan yang begitu abadi, ya kan? Karena itu wajar kalau Allah menyatakan wal asri, demi waktu. Kenapa Allah bersumpah atas nama waktu? Ya, Allah mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada yang abadi. Kenapa tidak ada yang abadi? Ya, karena kalau abadi tidak ada yang betah. Kecuali wanita. Wanita tuh pengen yang abadi itu apaleun. Dan wanita mah tidak berperasaan atau tukang ngadoa geura. Teman saya punya teman ini. Tetanggaan mereka TK bareng, SD, SMP, SMA bareng, perguruan tinggi bersama-sama di Unpad, beda fakultas, lulus nikah mereka. Sekarang udah tahun keberapa wallahualam. Tapi satu malam suaminya nanya sama saya, Ustad, si Gana teh bari ngagoler teh tengah SMS hari teh. Ini istri saya berdoa aminan ulah.
Doana naon? Ya supaya saya ke surga nya aminan we. Tapi Ustad kumaha gitu doana, besoknya baru dia cerita. Kabayang tuh sih TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi bareng, terus rumah tangga bareng. Dina doa, ya Allah jadikan saya bersama suami saya bersama-sama di surga. Geuleuh teu meuni teu meunang kanu lain. Orang tadi surga mah tuh pindah-pindah tuh ka Siti Khadijah ulah anggar we ai kan gitu. Hayo we tuti pan teu beres. Itu wanita tuh tidak berperasaan. Kita dijajah sampai di surga, Pak. Tidak ada yang abadi. Keabadian itu menyakitkan, cangkel. Nanti di surga siapa bidadarinya? Ibu. Untuk siapa aja di sana mah tidak ada mahram. Atau kalau di sana suami istri harus bareng kudu aya buku nikah. Bener tuh. Yes, pokoknya lainun ro'at walau udhunun samiat beda jeung di dieu gitulah. Tong dibayangkeun nanti istri yang punya suami 4 rudet dong. Suami saya yang pertama meninggal, yang kedua meninggal, yang ketiga meninggal, yang keempat meninggal, sekarang saya yang kelima. Nanti suami saya di surga yang mana? Nupang solehna cek si ustad teh nyanyawanan. Nupang soleh, alah ustad nupang solehna teh panggorengna, pan rudet ayo. Jadi atau nupang kasepna buraung ustad teu mungkin ke surga. Jadi tidak seperti itu surga. Kita tidak sanggup abadi. Jangan terlalu lama menangis karena akhirnya kita akan berhenti dengan tangisan itu. Malu. Pernah SMP dulu pernah menulis buku harian, perempuan biasanya ya, diary. Bete, guru agama kacau. Aya we teh tulisan. Setelah lulus perguruan tinggi baca deui eta buku. Seuri teu? Jeung serikeun sorangan. Kan gitu. Tidak ada yang abadi. Suatu saat kita akan pulang. Kemudian yang kedua, dalam kalimat penutup dalam rangka membangun tauhid, mengokohkan kembali tauhid kita, titip. Pernah naik mobil umum, bus atau pesawat? Ketika naik pesawat saya pernah duduk bersama seorang jenderal di sebelah saya di kelas bisnis, kelas VIP. Duduk, wah nyarane. Itu pesawat blank spot, jatuhnya kurang lebih 30 detik. Di tengah ngalenyap. Si jenderal ngobrol eta ngagorowok, goblok gitu si jenderal. Si gana mun maut gogoblogan teh. Yang lain nyebut subhanallah, la ilaha illallah, innalillahi la ilaha illallah. Semua teriak seperti itu. Innalillahi Allahu akbar, la ilaha illallah. Subhanallah. Mereka semua nyebut nama Allah. Nah pertanyaan saya, kenapa Allah memberikan guncangan baru kita nyebut? Kenapa saat tidak ada guncangan kita tidak nyebut? Ingat ke Allah nate gerudet naik elep kat pemengpek Garut eta supir elep astagfirullah nyaan pi surga teh supir teh nganter jemaah ke surga teh jemaah penumpangna la ilaha illallah supir goblok la ilaha illallah bari nyebut kan aya nu kitu. Nih saya ingatkan, ketika terguncang kita sebut nama Allah, titip supaya kita tidak harus diguncang oleh Allah saat menyebut nama Allah. Sebut terus supaya tidak harus diguncang, betul. Pas sakit baru la ilaha illallah, pas ada musibah baru la ilaha illallah, pas kebakaran baru la ilaha illallah, ya kan itu. Jangan sampai nyebut nama Allahnya pada saat mendapatkan musibah, tapi sebut nama Allah setiap saat. Bahkan setelah tidur, doa tidur terus subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah, terus kita sampai rep tidur. Orang yang tidurnya dalam keadaan zikir, dia sama dengan berzikir saat tidur, kan gitu. Terus sugane terus maut. Cik bu, pak, pilih mending maut subuh nanti dijamin ke surga, mending 10 tahun dia dijamin ke surga, pilih. Mending mana? Halo mun kira-kira ke surga mah ulah subuh ayeuna, bener tuh? Milih 10 tahun deh. Mun bahagia 10 tahun teh rudek, tapi ke surga mending ayeuna. Ini ukuran keimanan ya. Kembali lagi, ini kalimat terakhir saya pada kesempatan pertemuan saat ini.
sebut nama Allah. Tidak susah nyebut nama Allah, gampang pisan. Saya di jalan gitu, subhanallah, alhamdulillah, bahkan mobil musik sudah tidak pakai murotal Quran, saya terus panjang jalan, subhanallah, alhamdulillah, la ilallah, subhanallah. Baru lamanya ker kitu nyebut aya nu geulis liwat, subhanallah, alhamdulillah, pas Allahu akbar, la ilaha, aya mah tos henteu, aya nu geulis liwat tungkul, malah nu geulis calik payeuneun tungkul, cek nu geulis teh mun ditungkul bae. Kunaon sok, daripada ayeuna urang suul khotimah ningali nu geulis maot teh sok bahaya teu? Bahaya, jangan, hati-hati, bahaya. Sebab yang namanya husnul khotimah itu tidak bisa ditebak. Apakah orang yang sholat meninggal dijamin husnul khotimah? Enggak. Yang pasti itu syahid. 6 orang kemarin tah syuhada FPI itu syahid, jelas eta mah. Ya kan? Mereka yang meninggal karena corona kemudian tetap dalam keadaan Islam syahid. Khalid bin Walid pernah bicara kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya kok nggak mati aja ini, saya nggak meninggal aja, saya nggak terbunuh aja dalam peperangan, padahal puluhan kali saya ikut perang, saya pengen meninggal kayak mereka syahid. Rasulullah senyum, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, kata Rasul. Bertakwa dengan sungguh-sungguh, jangan meninggal kecuali dalam keadaan Islam, menjaga Islam sampai akhir hayat. Syahid kalau meninggal, kan itu mungkin kita syahid, mungkin, tapi husnul khotimah susah, nggak ada cirinya. Oh eta mah si akang eta keur sujud maot nate geus teu cengkat deui. Siapa tahu maot nate ku sebab imamna panjangnya bacaanna, terus sujudna lama, manehna teh ngutuk, kacau ya imam menililapkeun sujudna teh. Si imam abong kena apal Quran, saya tahu nih kacau kieu. Kalau pakai maut itu husnul khotimah atau ngutruk khotimah? Hati-hati bisa ngutruk khotimah. Mentak jadi imam teh ringkes-ringkes, kalau mau panjang kayak sholat nyarira, tahajud nyarira sing panjang, suganti isya nepi ka subuh gitu. Itu. Jadi imam tadi enak, saya suka sekali bacaannya. Itu. Jadi husnul khotimah itu tidak kelihatan. Siapa tahu pas ningali nu geulis ngadoakeun, ya Allah jadikan dia ahli surga, ujian dia begitu berat, la ilaha illallah, subhanallah, ya Allah, sang kelep maut surga tuh. Tapi tidak kelihatan husnul khotimah. Karena itu pastikan kita sebut terus nama Allah. Yang disebut udzkurullaha dzikran katsira itu di samping terus nyebut subhanallah dan semua apa namanya kalimat thayyibah juga zikir kita setiap hari, ya kan? Kunaon nyarane? Nu teu nyarane mah pahalana pinuh, nu nyarane dibagi 2 jeung temok. Ya kan itu. Kunaon nyarane ai nyalametkeun tonggong nu Allah, tah eta zikir, dikir. Kan seperti itu. Jadi zikir itu tidak selalu, semua perbuatan kita dedikasikan kepada Allah itu zikir. Saya pernah menatap istri saya dalam pisan, dipelong, istri saya tahu-tahu sadar kan di dapur, tinggalikeun terus gitu tah. Tinggalikeun terus. Akhirnya istri saya ngeliat, kunaon pan ningali wae. Luar biasa ciptaan Allah, juara mi. Bapak bogoh ka umi, dah. Itu belum lama, beberapa bulan yang lalu lah. Ketika kita kagum ya Allah, pada saat itu hadir rasa kagum. Nah itu, ya, hati-hati. Terus ucapkan terus kalimah thayyibah itu, subhanallah. Sikap kita, telinga kita, mata kita, pokoknya mah sing istiqomah we lah. Ya, perbuatan kunaon ibu masak nyaku susuk ya lain, eta kunaon masak ku Allah, kunaon melong apa nya ku panon, bukan. Dan istri titip ini istri ya tong balaga, balaga tuh dah mun asa panggelisna sadunya harita panggelisna teh ayeuna mah liwat. Bu, tetap tampil pemalu di rumah. Meskipun dia sudah 25 tahun menjadi suami kita, tetap pemalu, calik anggun dina kursi, bari nyepeng handphone teh anggun, ulah ieu mah cingogo ngabaheuhay. Ulah. Pokoknya tetap tampil cantik ya di rumah, siap Bu? Ini khusus untuk ibu-ibu, sebab anak-anak, bapak-bapak insya Allah akan soleh mun ibuna hararebat. Cantik, tetap pemalu. Mun bapak, mama ieu meuni raos masakan teh ulah kakara apal aing teh.
Ulah gitu bahasana. Mama meniraos ya tuangan. Kalau resan letah bapaknya. Bapak nuju di pasian sahe selerana ku Allah. Indah tuh bahasana. Mama meni geulis. Kakara apal geulis? Tiba heula ceng BTO bawaan ti orok. Teu kudu bari kitu, ya kan? Mama meni geulis. Alhamdulillah, masya Allah, bapak meni ararisin. Indah nggak sih kalau istri terus pemalu? Ngan ulah ngadadak, pulang ti dia langsung teraruku lah. Jadi rudet ge. Aing kacau ngaji teh ya. Gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, Bu, ini titip ya buat ibu-ibu dan calon ibu. Jaga kecantikan, Bu. Jangan sampai kami semua tergoda lagi di jalan karena kami semua tiap hari jalan. Cantik di ruang tamu, siap? Jadi teman ngobrol yang bagus tadi sudah saya sampaikan Saoles. Sing lucu, kalau suami ngobrol teh nggak usah buruk sangka, langsung saja ekspresif, berikan apresiasi. Papa, jadi tadi papa ngudak anjing, mesti anjing nadi gak aku papa, berikan ekspresi. Siap Bu? Pan ibu teh punya wajah, atuh wajah ibu teh merona macam-macam kan, berikan ekspresi. Ibu jadi teman ngobrol satu-satunya sampai suami pas pulang, kemana Pak? Balik naus balik sono ke pemajikan, sono tuh mah. Pemajikan aing TOP, dan diusahakan setiap hari ganti-ganti baju teh sehingga suasana baru terus, ya kan? Kamari atuh pakai baju renang, ayeuna pakai baju kabaya terus, enjing pakai baju training, ya tiap hari robah-robah sampai suami teh mungkin deui pakai naon gitu, sampai suami teh setiap hari pengen pulang, hi penasaran pemajikan pakai naon deui ayeuna kan gitu teh. Daripada ini mana terbalik horea men, nah pasti si ganu kamari kan gitu kan. Siap ya Bu ya, tampil selalu cantik di ruang tamu, siap, cantik di ruang makan, jadi master chef terbaik, sampai suami tidak mencari makan yang lain. Bahkan ketika ada wanita cantik dia pikir masaknya sarua teh nya jeung si Neng, cuma geulis tuh bisa masak mah. Jadilah juru masak yang top sehingga anak-anak. Kita pernah pulang ke rumah orang tua kita, naon pertama dibuka? Tutup saji, ya kan? Karena masakan orang tua kita ada di hati, kan itu. Jadilah orang tua yang seperti itu. Karena ini baru datang ke rumah orang tua, nanti muka tutup saji, main handphone langsung. Karena masakan orang tua tidak. Naon si mama matara masak, gopud we hayo, perudak. Oke, juru masak yang baik. Yang ketiga, cantik di ruang istirahat seperti tadi saya katakan Bu, sing lucu. Boleh pakai daster ganti-ganti setiap hari. Boleh. Omat, daster kampanye anu kamari picunan. Teh daster gambar Jokowi, gambar Prabowo. Pan tidur teh harus berhadap-hadapan atunya. Kabayang tuh, tidur berhadap-hadapan, pagegep-gegep asa ngekepan Prabowo lain. Pan geuleuh. Bener tuh. Ulah lah dasternya. Ibu harus mendesain di kamar. Omat titip ini atas nama laki-laki di seluruh dunia. Saya mau menyuarakan suara mereka. Di kamar jangan ada yang pating garantung. Setuju? You mau ngegantung itu di kamar. Ulah Bu, belum lagi jeroan hayam, jeroan domba segala rupa ya. Pan rudet sudah. Yang menggantung-gantung simpan, bersihkan alomari, yang kotor masuk ke tempat cucian. Beres? Pakai daster setiap hari berubah, pakai parfum juga setiap hari berubah. Jadi bapak teh ke kamar teh baru terus suasananya ente siga nu kamari. Gimana ya ibu-ibu Pak? Nganggo training Persib. Pangkerna tulisan Viking. Aduh. Tidur hoyong haneut nganggo helm Persib teh nu aya tanuka. Ini asa aing sarejeng jurig ya. Misalnya ibu teh udah, bapak suka nggak ngelihat istri tidur pakai training? Suka. Ih si mama atletis kan itu top ya. Ada bapak yang mengetayap atau tidur teh pelan, desieun ngagarubahkeun, sieun gugah, takut membangunkan istrinya. Pelan. Dek pas ngekepan istri bau balsem. Atuh ngejat ka jeleng. Woi, manya kiper asup angin, kan bahaya teh. Kiper asup angin di sing sengit iro. Keluar rumah ibu haram pakai parfum, di luar, di dalam rumah mah wajib Bu. Ulai mah dapur masak soto, di kamar bau soto.
Ya, ulah di itu gule, di dia bau gule. Jangan, ya. Siap cantik. Terus spray, Bu. Boleh tiap hari ganti. Boleh. Dan dia langsung kotor tuh, tilepan, poeken. Udah bersih kan spray mah. Pakai lagi. Tiap hari perlu 30 spray, 30 daster. Tiap perlu ganti-ganti tiap hari. Bapak teh suasanana indah atuh. Jeung harus pandai mendesain, menspray. Kalau ibu suka pakai baju hitam, syar'i cenanya ti ditu nama ada pakaian syar'i nu kumaha yang menutup aurat, nu kumaha nu menutup aurat teh ibu buligir asup kana drum turban syar'i nya teu kudu rudet lah mikiranna, udah pokoknya teu katingali gitu. Ini ibu pakai gogoloberan hideung atuh, daster hideung, abong resep hideung, spray hideung, terus ngagoler nang kuban atuh ngaleungit. mama pas ngulisi ke aya si anak orais ya. Hati-hati Bu ya, pokoknya sing lucu mun spray hideung ibu daster bodas siga malati di luhureun batu tuh indah ya. Titip ya Bu ya, tolong bapak teh lah insyaallah da sakedap deui ge mararawat kalem cik atuh bahagiakan menjelang meninggalnya ya Pak ya. Dari mararawat sok rata-rata umur laki-laki 50-60 lah ya, tos tara raya nu lewat teh nu jaragoan lah, nu kebetulan dapat anugerah sok aja tinggalin nu banyak di jalan ini aki-aki ini da aki-aki mah geus maraot. Ari yang banyak yang meninggal yang tua yang muda banyak yang meninggal yang muda, buktinya yang tua tinggal sedikit da babaturan geus marawat harita lah gitu. Baik hadirin, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua. Dan saya hanya mengajak sederhana sekali, sokah kembalikan tauhid ya. Kalau sekali lagi pertanyaannya, corona mematikan tidak? Tidak mematikan, sudah. Mending maut ayeuna ka surga mending 20 tahun deui. Diaminan ya. Ayeuna mending ayeuna mun kira-kira ka surga ujang naon dingkengke atunya. Seperti itu saja. Mohon maaf bila sesuatu yang tidak berkenan, mudah-mudahan Allah ridho pada kita semua. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.